Warga di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung digegerkan dengan temuan mayat wanita dalam kondisi bersimbah darah pada Senin 15 September. Adapun saat ditemukan, wanita berusia 56 tahun itu mengalami luka parah di bagian leher. Lokasi penemuan mayat berada di rumah anak dan menantu dari wanita tersebut. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat malam Bayu, silakan dengan laporan lengkapnya. Iya, selamat malam rekan Siska. Benar bahwasannya telah terjadi meninggalnya seorang wanita, yakni nenek berusia 56 tahun berinisial IS yang merupakan warga Teluk Bone, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, yang tewas bersimbah darah di dalam rumah anaknya Senin pada tanggal 15 September tahun 2025 pukul 16.30 WIB. Salah satu Limnas di RT 09 lingkungan 2 Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Yunus mengatakan pihaknya menemukan wanita tersebut di dekat rumahnya dengan kondisi sudah meninggal dunia dan bersimbah darah di lantai serta kamar mandi rumah tersebut. Warga digegerkan pada pukul 16.30 dengan terjadinya peristiwa tersebut dan berdasarkan keterangan dari Yunus juga, Nenek Is memang sering ke rumah anaknya yang berada di Kelurahan Durian Payung tersebut dan nenek tersebut sudah berada di rumah anak dan menantunya tersebut 3 hari yang lalu. Dan berdasarkan keterangan dari Yunus juga, dalam rumah itu memang ada nenek dan anak dan menantunya tersebut. Dan kemudian nenek tersebut meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk, kemudian dirujuk ke rumah sakit RS Bayangkara untuk dilakukan otopsi dan pada hari ini eh, korban diotopsi dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik RS Bayangkara Polda Lampung. Dan berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol AKP, Kompol Varia Arista mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap kematian IS wanita berumur 56 tahun tersebut di rumah anaknya yang berada di wilayah Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung tersebut. Kompol Waria mengatakan pihaknya pada hari ini pukul 15.30 melakukan otopsi di Rumah Sakit RS Bayangkara dan hingga saat malam ini juga pihak kepolisian dan awak media juga masih menunggu terkait hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak tim forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dan berdasarkan keterangan dari Kompol Varia juga eh, ada dugaan awalnya bahwasannya disebabkan kematian tersebut masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Ia mengatakan dugaan awalnya dan polisi telah melihat secara kasat mata di bagian leher ada lukanya korban tersebut, akan tetapi masih dilakukan pendalaman apakah itu penyebab utama dari kematian nenek tersebut atau bukan. Luka tersebut disebabkan apa? Dianya menjelaskan belum bisa memastikan 100% luka tersebut. Kompol Varia mengatakan polisi memang menemukan di TKP itu ada benda tajam, tapi belum bisa disimpulkan 100% benda yang dipakai untuk menyebabkan kematian nenek tersebut. Polresta hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 8 orang termasuk anak dari nenek IS dan menantunya tersebut. Begitu rekan, kembali ke Baik, studio. baik. Terima kasih laporannya, jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Penyebab kematiannya masih kita tunggu kegiatan eh,
otopsi, karena rencananya baru akan kita otopsi sore ini, karena dokternya baru bisa sore ini. Jadi setelah dilaksanakan otopsi, nanti bisa kita diskusikan dengan dokternya terkait penyebab kematiannya seperti apa. Kalau dugaan awal tuh, kalau kita lihat kan secara kasat mata kan di bagian leher ya, tapi nanti kita perdalam lagi apakah itu bisa penyebab utama kematiannya atau seperti apa. Senjata tajam, Bang? Lukanya disebabkan benda tumpul atau benda tajam? Kalau sementara kita lihat belum bisa memastikan 100% ya. Kalau di TKP kan ada benda tajam, tapi belum kita simpulkan 100% terkait benda yang dipakai untuk penyebab kematian korban. Udah berapa orang saksi yang diperiksa ini? Kurang lebih 8 saksi. Termasuk yang menemukan korban ini? Iya, yang menemukannya kan anak korban sendiri. Bang, kalau dari informasi yang beredar kan ini kan korban Tinggal di sini kok. Jadi anaknya yang tinggal di sini. Jadi dia diajak anaknya dan dirawat di sini. Oh, tapi aslinya dia dari luar daerah sini, Bang. Kalau rumahnya di Kota Karang, Kota Raja ya, Teluk Betung Timur. Barang bukti, Bang, yang udah dikumpulkan, Bang? Ya sementara alat yang digunakan, pisau dan juga pakaian-pakaian dan juga hasil olah TKP. Ada barang berharga korban yang hilang, Bang? Dari keterangan keluarga korban nih, sementara belum ada. Langkah upaya ke depan seperti apa nih? Jadi kita melakukan pendalaman serta penyelidikan serta sore ini kita melakukan otopsi. Kari sama Ya nggak tahu, ayahnya barang nggak tahu, lupa saya juga. Umurnya? Umurnya Masih muda. Masih muda. Orang Rani jaraknya baru 1. Kalau yang Risma itu nggak punya anak. Tapi kakaknya. Iya, kakaknya nggak punya anak. Nah, yang disuka jadi siapa? Supri itu siapa? Nggak pernah ini. Ya dia dagang terus ya ke Teluk. Yang mana, Mbak? Rani itu sama Ayu. Dia masuk lalu acaranya. Ya udah dia jangan diwawancara. Aku mau iya. Ya sama aja Risma juga. Ayu. Yang tinggal di situ. Ya 2 keluarga. 2 keluarga itu. Oh. Tapi ini rumah siapa? Rumahnya nggak tahu, saya juga dulu tuh rumah saudaranya, nggak tahu katanya dibeli. Nggak tahu saya. Entah rumah dia sekarang nggak tahu. Rani sama Risma udah nikah. Soleh. Di sini semua. Iya. Nah kita Saya juga nggak tahu mas. Tahu lagi ngisi piring. Dipanggil anak saya ada yang teriak-teriak katanya. Cuma yang tahu itu kan yang rumah biru. iya teriak-teriaknya yang kita dengar seperti apa Mbak? Ya nangis-nangis. Yang saya ke situ. Pas ke situ katanya tolong teh. Ya udah manggil Pak RT nanti ya tunggu. Yang Mbak lihat siapa yang nangis-nangis siapa? Anaknya si Risma saya ngelihat. Oh minta tolong gitulah ya. Oh. Dia lagi duduk di bawah. Si Rismanya. Ya Rismanya. Pada saat kejadian itu si Ya ada Karis, ada Rani. Oh. Cuma Rani kan ininya di kamar mandi ya. Meninggalnya saya nggak ngelihat ke dalam. Yang kelihatan cuma Risma aja di ruangan ini. Oh yang manggil itu si apa? Risma. Kalau yang balik Lihat. ada bercak darah kita lihat. Saya nggak ngeliat juga. Iya, emang orang depan juga kan udah ngelihat. Oh. Kan udah ngedengar dia. Bang, kalau korban sendiri memang nggak tinggal di sini ya? Enggak kayaknya. Aslinya orang Anaknya. empat mantunya, anaknya juga. Iya. Oh. Udah berapa hari Mbak? Nggak tahu saya. Oh. Saya juga nggak tahu yang mana orangnya. Namanya orang coba orang sakit. Lu kenapa dan mulut nggak mau? Nah, kita tanya faktor sakit dia itu mempengaruhi bunda. Bunda itu kan tahu dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.